Manchester United membuat keputusan kontroversial. Sir Alex Ferguson, manajer legendaris Setan Merah, diberhentikan sebagai duta global klub. Menurut laporan, MU memberhentikan Sir Alex sebagai duta global klub. Pria 82 tahun itu diketahui menerima bayaran 2 juta pound sterling per tahun. Keputusan itu diambil manajemen demi menghemat pengeluaran. Sir Jim Ratcliffe, bos Ineos, bertemu langsung dengan sang legenda di Old Trafford untuk memberitahunya. Pertemuan tersebut berjalan baik-baik saja. Meski diberhentikan, Sir Alex Ferguson tetap akan disambut baik di Old Trafford, mengingat jasa-jasanya. Sir Alex Ferguson ditunjuk menjadi duta global klub sejak pensiun melatih pada 2013. Ia diketahui dikontrak 2,16 juta pound sterling per tahun oleh Manchester United. Tugas Sir Alex Ferguson jelas mewakili MU di seluruh dunia. Selain itu, ia akan menerima tamu di hari pertandingan untuk para mitra dan sponsor, juga tampil di video promosi. Sir Alex Ferguson kini tetap menjabat sebagai direktur non-eksekutif di MU. Posisi itu cukup terhormat di MU, sebab sempat dijabat legenda klub Sir Bobby Charlton sebelumnya. Manchester City dikabarkan juga mengincar pelatih asal Portugal Ruben Amorim. Sebelumnya, juru taktik Sporting Lisbon itu juga menarik perhatian Manchester United yang mencari pengganti Ten Hag. Manchester City terus berupaya membujuk Pep Guardiola memperbaharui kontraknya di Etihad Stadium. Saat ini masa bakti pelatih asal Spanyol itu akan berakhir pada Juni tahun depan. Beredar kabar Guardiola ingin mencoba tantangan baru, apalagi Man City juga dalam ancaman mendapatkan hukuman berat setelah diduga melakukan pelanggaran peraturan keuangan. Jika terbukti, Man City bisa dihukum turun kasta. The Guardian melaporkan selama menunggu jawaban Guardiola, The Citizen juga mulai melirik kandidat pengganti. Satu nama yang beredar adalah Ruben Amorim. Menariknya, Amorim sebelumnya juga dikaitkan dengan Manchester United. Nama Amorim masuk dalam pertimbangan manajemen Man United di tengah masa depan Ten Hag yang tidak pasti. Bahkan pada awal musim ini, Amorim juga menarik perhatian Liverpool. Mantan striker Manchester United Federico Maqueda terkejut dengan keputusan MU untuk menjual Scott McTominay ke Napoli pada bursa transfer musim panas lalu. Federico Maqueda pernah membela Man United pada tahun 2007 dan melakukan debut profesionalnya pada setahun kemudian, ketika McTominay masih bermain untuk tim junior. Namun Federico Maqueda mengaku mengenal McTominay dengan cukup baik dan berbicara tentang kepindahannya ke Partenope. Saya mengenal McTominay dengan cukup baik. Saya hampir bermain di tim utama MU dan dia bermain di tim U16 saat itu. Dia tidak punya fisik yang bagus, namun kalian bisa lihat sekarang keadaannya, kata Maqueda. Saya gembira, dia cukup bisa beradaptasi di Napoli dan dia bisa melakukannya dengan cepat. Berpindah liga tidaklah mudah dan pendekatan yang dilakukannya membuktikan kemampuannya untuk menghadapi tantangan baru, ujar Maqueda. Mantan pemain West Ham United Paulo Di Canio menilai striker baru Manchester United Joshua Zirkzee terlalu lambat untuk Premier League. Untuk itu, Di Canio menyarankan Setan Merah untuk meminjamkan sang pemain ke klub lain. Joshua Zirkzee menjalani start yang lambat di Manchester United. Di Canio menyarankan Setan Merah untuk meminjamkan sang pemain. Lebih lanjut, Di Canio mengatakan kalau Joshua Zirkzee akan sangat cocok di Juventus di bawah asuhan Thiago Motta. Sebelumnya, Joshua Zirkzee bekerja sama dengan Thiago Motta di Bologna. Eric Cantona geram hingga mencap jajaran petinggi Manchester United sebagai skandal atas keputusan mereka untuk memutus kontrak Sir Alex Ferguson sebagai duta klub. Manchester United akan tetap mempersilahkan Ferguson untuk menonton pertandingan di Old Trafford. Namun salah satu mantan anak asuh pria asal Skotlandia tersebut, Eric Cantona, merasa marah dengan langkah klub. Sir Alex Ferguson seharusnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di klub sampai dia meninggal, tulis Cantona. Sungguh tidak ada rasa hormat, ini benar-benar memalukan. Sir Alex Ferguson akan menjadi bos saya selamanya.
dan saya membuang mereka semua ke dalam sebuah kantong besar berisi kotoran, katanya. Sebelumnya pada hari Selasa waktu setempat, mantan pemain bertahan MU Rio Ferdinand menulis di X dan mengatakan bahwa langkah yang dilakukan klub merupakan tindakan kurang tepat. Thomas Tuchel, mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munchen, dikabarkan sempat didekati oleh Manchester United beberapa minggu sebelum dia menerima tawaran untuk menjadi pelatih tim nasional Inggris. Beberapa sumber melaporkan bahwa Tuchel bahkan telah melakukan pembicaraan dengan Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik saham klub Manchester United, terkait kemungkinan pergantian pelatih di Old Trafford. Klub merasa perlu menyusun rencana jika mereka memutuskan untuk mengganti Ten Hag dengan Tuchel menjadi pilihan utama. Namun sebelum rencana tersebut bisa diwujudkan, Tuchel telah menerima tawaran untuk melatih timnas Inggris. Pengalaman Tuchel di Premier League bersama Chelsea membuatnya menjadi kandidat yang menarik bagi klub-klub besar Inggris, termasuk Manchester United. Selama masa kepemimpinannya di Stamford Bridge, Tuchel terbukti sangatlah sukses. Dalam karir internasionalnya, Thomas Tuchel akan menjadi manajer ketiga yang bukan berasal dari Inggris yang memimpin tim nasional setelah era Fabio Capello yang berakhir pada tahun 2012. Pemain terpinggir Manchester United yaitu Anthony diyakini berpeluang kembali ke klub lamanya Ajax Amsterdam. Jurnalis asal Belanda Mike Verwij mengungkap bakal bagus jika Ajax membawa pulang Anthony ke Belanda. Kebetulan kubu Eredivisie memang sedang butuh winger baru serta gelandang mampu menawarkan kreativitas di lini tengah. Lebih lanjut, Verwij juga menilai Ajax bisa saja memanfaatkan situasi Anthony di Manchester United untuk mendapatkan sang penggawa sebagai pinjaman harga murah. Pasalnya, dengan minimnya berkontribusi di Old Trafford, klub raksasa Liga Inggris mungkin bakal berupaya menyingkirkan dia saat bursa transfer sebelumnya. Selain kepulangan menuju Ajax Amsterdam, laporan mengungkap Newcastle United dan Crystal Palace mungkin juga tertarik menyelamatkan pemain asal Brazil dari Old Trafford. Legenda Lazio Paulo Di Canio menyarankan Juventus untuk merekrut penyerang Manchester United Joshua Zirkzee. Di Canio yakin permainan mantan penyerang tengah Bologna itu tidak cocok dengan Liga Inggris. Menurut Di Canio, penyerang asal Belanda itu bisa menjadi alternatif untuk Dusan Vlahovic di Juventus. Ini adalah kelemahan besar yang saya temukan di Juventus. Tidak mungkin tidak ada alternatif untuk penyerang tengah itu, kata Di Canio. Dan saya tidak akan mengubah Kenan Yildiz. Dia tidak setara dengan Timothy Weah dan Nico Gonzalez. Saya akan meminjam Joshua Zirkzee dari Manchester United. Selama bertahun-tahun mereka telah membuat pilihan gila di sana dan tidak ada yang berhasil. Dan untuk Liga Premier, dia agak terlalu lambat. Dalam kebingungan yang ada di United, mungkin mereka bisa meminjamkannya, kata Di Canio ke MU.